Jadi begitu Sobat Next Trend, setelah kita seminggu ini semua redaksi sudah menyuarakan pilihan di mereka masing-masing, terus begitu juga kita sudah menyampaikan dari macam-macam kategori. Semoga ini semuanya bisa membantu kalian. Nah, berikut ini kita akan kumpulkan lagi semuanya, kumpulan dari pilihan-pilihan redaksi ini. Semoga ini semua bisa membantu kalian ya. Di antara berbagai macam HP 5G yang udah disebutkan tadi, HP pilihan Next Trend kali ini adalah Oppo Reno 8 5G. Di satu sisi, tentu saja HP ini sudah mendukung jaringan 5G yang ada di Indonesia. Tapi elemen lain dari HP ini juga ditonjolkan oleh Oppo. Seperti kameranya, menurut saya itu salah satu yang paling menarik di kelas ya. Berkat optimasi yang dilakukan oleh tim R&D-nya Oppo, pengisian daya yang cepat, efisiensi daya, dan yang menurut saya yang gak kalah penting itu adalah perangkat ini nyaman banget buat digenggam dan dioperasikan oleh satu tangan. Selamat untuk Oppo Reno 8 5G yang berhasil memperoleh HP 5G pilihan di Editorial Choice tahun ini. Pemenang dari HP pilihan Next Trend hasil video mantap pada Next Trend Editorial Choice 2022 jatuh kepada Vivo X80 Pro. Alasan HP ini terpilih karena menjadi salah satu HP ternyaman yang gue gunain saat merekam video. Ya, Vivo X80 Pro ini sudah mendukung perekaman hingga 8K dan juga yang menariknya ada fitur cinematic video yang buat kalian ngonten atau buat seru-seruan jadi lebih menarik. Kameranya merupakan GNV sensor dari Samsung 50 megapiksel, dapat melacak fokus dengan cepat sehingga kalian tidak perlu repot lagi saat merekam. Lalu suara yang terekam juga bisa mengkurasi noise sehingga konten yang dibuat terasa pas. Teknologi Zeiss Optic juga membantu mengurangi silau cahaya dan noise. Terdapat OIS juga untuk stabilisasi video. Peralihan zooming saat merekam juga halus tanpa adanya terasa loncatan. Lalu beragam fiturnya juga menarik. Selain cinematic video, ada juga dual view video slow motion dan juga ada timelapse yang bisa kalian manfaatin untuk ide konten. Dari sekian banyak sistem antarmuka di Android yang menjadi pilihan Next Trend di tahun ini adalah ColorOS 12. Sistem dari Oppo ini memiliki fitur yang cukup banyak ya untuk mengoptimalisasi pengalaman memakai yang lebih menyenangkan kepada penggunanya seperti split screen, flex window, dan multi screen connect. Sistem ini juga cukup stabil dan efisien dalam mengkonsumsi daya baterai. Tapi yang cukup penting juga itu adalah kustomisasi dari tampilan yang bisa diubah sesuai keinginan dan selera pengguna, mulai dari desain icon, wallpaper, front, always on display, dan masih banyak lagi. Sistem operasi ini bisa kamu dapatkan dari perangkat Oppo yang termurah seperti Oppo A17 sampai flagshipnya yaitu Find X5. HP pilihan Next Trend kali ini untuk baterai yang mantap adalah Samsung Galaxy A73 5G. HP ini memang terdengar punya baterai yang biasa aja ya, tapi Galaxy A73 itu punya efisiensi daya yang cukup tinggi karena bisa dipakai seharian dengan screen on time tuh di atas 5 jam, dan ketahanan ini bisa dicapai dari HP yang bobotnya tuh cukup ringan. Padahal baterai ini tuh harus mentenagai chipset yang kencang, layar 120Hz, dan layarnya tuh juga besar. Jadi Galaxy A73 5G ini dia bisa ya menyeimbangkan antara efisiensi daya dan kelengkapan fitur untuk penggunanya. HP yang terpilih sebagai HP dengan hasil foto keren di Next Trend Editorial Choice tahun ini adalah Asus Zenfone 9. Ya, HP ini dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel, kamera ultra 12 megapiksel, dan kamera depan 12 megapiksel. Hasil fotonya itu cukup natural ya, tanpa optimasi warna yang terlalu berlebihan. Tetapi dia tetap bisa memberikan detail yang cukup bahkan di malam hari sekalipun, baik di kamera depan ataupun kamera belakang. Alhasil foto tuh juga lebih luas ya untuk bisa diedit ulang di aplikasi lain seperti Lightroom. Dan pakai foto ini itu bisa didapatkan dari harga mulai dari 7,9 juta rupiah. HP pilihan Next Trend flagship pada Next Trend Editorial Choice 2022 jatuh kepada Samsung Galaxy Z Flip 4 yang kalau kita lihat dari spesifikasi sudah unggulan dan terkini. Hadir dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 8GB, serta terdapat 3 jenis ruang penyimpanan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Spesifikasi terkini lainnya selain chipset di Galaxy Z Flip 4 ialah layarnya yang unik di bagian depan 1,9 inci yang bisa kalian gunakan untuk melihat detail jam atau juga foto dan perekaman video. Jadi foto selfie kalian bisa lebih menarik lagi dengan kamera belakang 12 megapiksel untuk ultra wide dan wide angle. Bahkan Galaxy Z Flip 4 bisa banget diubah menjadi ke ala handicap.
Hal menarik lainnya ialah adanya flex mode yang bisa banget buat HP jadi mode laptop versi mini. Dan juga menyediakan angle foto atau video yang lebih unik. Kalian juga bisa nonton tanpa perlu repot ngegunain tangan untuk megang HP. Dari beberapa sisi unik membuat Galaxy Z Flip 4 menjadi HP flagship yang menarik untuk dimiliki. Oke Sobat Nextrend, jadi dari sejumlah nominasi tadi, Nextrend itu memilih HP ekonomis yang jatuh kepada Redmi 10C. Kenapa sih Redmi 10C? Jadi kita bahas satu-satu. Redmi 10C itu punya layar yang luas dengan ukuran 6,71 inci beresolusi FHD+. Ditambah kalau misalkan ngomongin kinerja, Redmi 10C itu udah pakai chipset Snapdragon 680, dimana itu adalah salah satu chipset terbaru dari Qualcomm yang punya kinerja cukup tinggi, apalagi kalau misalkan kalian itu hobi gaming di HP-HP yang harganya 1 jutaan aja. Terus memorinya juga udah gede karena dia itu punya pilihan sampai RAM 4 GB plus memori penyimpanan 128 GB. Nah, terus Redmi 10C itu juga punya kelebihan di bagian sektor kamera belakangnya. Meski harganya mulai 1 jutaan, tapi Redmi 10C ini punya resolusi kamera utama 50 megapiksel dan dia juga udah berjalan dengan MIUI 13 dimana itu adalah versi UI terbaru dari Xiaomi. Dan yang terakhir adalah kemampuan daya tahannya karena Redmi 10C ini udah dibekali dengan baterai 5000 mAh plus fast charging 18 watt. Oke Sobat Nextrend, dari sederet nominasi yang udah disebutin ya sama tim redaksi Nextrend, kira-kira siapa nih yang menang nih? Nah, jadi yang menang untuk Nextrend Editorial Choice tahun 2022 di kategori HP Midrange adalah Redmi Note 11 Pro 5G. Kenapa? Karena tadi di nominasi-nominasi itu gue udah sempat bahas soal harganya. Karena dia juga di awal harganya itu 4,1 jutaan aja, itu waktu rilis di Indonesia. Kemudian secara spesifikasi, layar Redmi Note 11 Pro 5G ini udah dibekali dengan panel Super AMOLED beresolusi FHD+. Terus dia juga untuk secara chipset, dia udah pakai Qualcomm Snapdragon 695 yang gue pribadi udah sempet make selama beberapa bulan dan kinerjanya itu cukup oke untuk HP seharga 4 jutaan. Lalu untuk penyimpanannya juga tadi kan udah gede juga ya, RAM 8128 GB, bisa nyimpen banyak aplikasi. Terus kamera 108 megapiksel di Redmi Note 11 Pro 5G menurut gue juga udah cukup oke buat kalian yang hobi smartphone fotografi. Selain itu, untuk Redmi Note 11 Pro 5G itu juga bisa dilihat dari sektor baterainya yang udah punya kapasitas 5000 mAh plus 67 watt fast charging. Jadi kalau ngisi baterai itu nggak perlu lama-lama, cukup 1 jam lebih beberapa menit aja baterainya itu udah bisa full lagi guys. Untuk hasilnya, Nextrend memilih Poco F4 GT sebagai pemenang HP gaming di tahun 2022 versi editorial Nextrend. Nah, jadi Poco F4 GT ini masuk sebagai pemenang di Nextrend Editorial Choice 2022 kategori HP gaming karena pertama, dia itu spesifikasi layarnya udah pakai panel AMOLED dan panel AMOLED-nya itu juga udah punya refresh rate 120Hz. Itu udah menjadi standar dari HP gaming. Kemudian untuk chipset, Poco F4 GT itu udah pakai Snapdragon 8 Gen 1. Yang tadi juga udah gua sempet sebutin kalau misalkan chipset ini adalah salah satu chipset yang terkencang. Sebagai pengalaman gue pribadi aja, gue main Genshin di Poco F4 GT itu lancar banget, ditambah ada tombol triggernya itu jadi mempermudah kita saat main game. Dan kalau ngomongin soal kapasitas penyimpanan, Poco F4 GT ini juga udah cukup gede karena dia itu punya RAM 12 GB dengan kapasitas penyimpanan 256 GB. Ya ini jadi apa ya? Jadi sesuatu yang menarik untuk HP gaming karena dia itu bisa nyimpen banyak aplikasi atau nyimpen aplikasi game-game yang berat kayak Genshin dan lain-lainnya. Oke Sobat Nextrend, jadi untuk kategori spesial dari Nextrend Editorial Choice 2022 kali ini adalah teknologi kendaraan listrik. Nah, jadi
Nextrend itu selama tahun ini 2022 itu sempat nyobain beberapa kendaraan listrik mulai dari mobil ataupun motor. Dan di sini kita nggak ngebahas soal mobil listrik mana yang terbaik atau motor listrik mana yang terbaik, tapi kita ngelihat bagaimana ekosistemnya. Dan di sini Nextrend itu ngelihat ada salah satu hal yang menarik, yaitu aplikasi Hyundai Bluelink. Nah, buat kalian nih kalau yang nggak tahu ya, kalau misalkan Bluelink itu adalah salah satu aplikasi pengontrol kendaraan jarak jauh. Ini adalah sebuah teknologi yang menurut tim Nextrend itu inovatif karena kalian itu bisa namanya ngontrol kendaraan atau mobil kalian itu dari jarak jauh. Nextrend udah sempat nge-review mobil Hyundai Creta sama Hyundai Stargazer, dan keduanya itu punya Hyundai Bluelink, dimana dua-duanya kayak punya performa yang oke untuk aplikasi Bluelink-nya. Dan Bluelink ini jadi salah satu yang daya tarik karena kalian itu bisa manasin mobil dari jarak jauh, terus kalian bisa ngelihat gimana sih kondisi mobil kalian, mulai dari kayak bannya kempes atau enggak, atau kayak ada lecet atau kayak ada kerusakan di mobil atau enggak, semua bisa didetek dari aplikasi Bluelink. Terus dengan aplikasi Bluelink kalian itu juga bisa mengontrol dalam artian mengatur jarak penggunaan dari mobil tersebut. Kalian tuh bisa, kalau misalkan kalian itu pengen beliin mobil buat orang tua atau pengen beliin mobil buat anak, dengan menggunakan aplikasi Bluelink, kalian itu bisa langsung tentuin aja jarak maksimalnya dari si mobil itu bisanya berapa. Nanti bisa ke tracking lewat aplikasi Bluelink. Terus di aplikasi Bluelink itu juga kedetek loh kalau misalkan mobilnya itu pergi kemana-mana aja. Karena di mobil baik itu Hyundai Creta ataupun Hyundai Stargazer, dia itu ada GPS-nya gitu, GPS tracking. Jadi kalian bisa nih lihat mobil kalian tuh ada di mana. Dan yang paling menarik menurut gue sih, kalian itu bisa manasin mobil dari jarak jauh sih. Jadi kalau misalkan kalian pakai Hyundai Creta atau Hyundai Stargazer yang udah terkoneksi sama aplikasi Bluelink, kalian misalkan lagi di luar kota, contoh mobil ada di Jakarta, tapi kaliannya ada di Bandung selama beberapa hari, otomatis kan kita harus manasin mobil. Nah kalian itu langsung aja guys, tinggal buka aplikasi Bluelink, habis itu kalian nyalain mobilnya, dan nanti otomatis mobil yang lokasinya ada di Jakarta itu bisa nyala loh. Dan klaim Hyundai sendiri sih bilang selama di lingkungan baik itu perangkat smartphone, device yang terintegrasi dengan aplikasi Bluelink ataupun mobilnya masih ada di coverage sinyal yang oke, itu bisa banget untuk menggunakan aplikasi Bluelink. Jadi menurut gue ini adalah sebuah teknologi yang inovatif di sektor kendaraan listrik. Oke Sobat Nextrend, jadi itulah untuk kategori spesial di Nextrend Editorial Choice 2022. Oke Sobat Nextrend, jadi yang pertama kita akan ngebahas soal kategori tablet ekonomis ya. Sebenarnya Nextrend itu udah nge-review beberapa tablet di tahun 2022. Tapi kalau misalkan ngomongin soal tablet ekonomis, Nextrend udah menjatuhkan pilihan untuk menetapkan Redmi Pad sebagai tablet ekonomis di tahun 2022. Kenapa Redmi Pad sebagai tablet yang ekonomis? Karena secara harga Redmi Pad ini dijual dengan bandrol 3,5 juta yang menurut tim Nextrend itu bisa dibilang terjangkau. Dan kalau misalkan disandingin sama spesifikasinya, Redmi Pad itu udah dibekali dengan layar 10,61 inci yang cukup gede. Jadi kalau misalkan kalian mau sekolah online, mau meeting online, itu udah cukup enak. Kameranya juga udah ada di bagian kanan samping. Jadi kalau mau vertikal itu Jadi kalau mau horizontal buat sambil meeting itu jadi lebih enak juga. Ditambah dia udah pakai chipset Helio G99 dari MediaTek yang bisa dikatakan terbaru dan rata-rata dipakai sama smartphone yang konsentrasinya itu lebih ke gaming. Jadi Redmi Pad ini bisa dipakai untuk banyak aktivitas. Baterainya juga udah gede, 8000 mAh, jadi kalian bisa pakai tablet yang satu ini seharian, bahkan bisa lebih dari 1 hari.
Oppo Pad Air itu bisa dibilang jadi tablet pilihan untuk pelajar ya, karena dia memiliki cukup banyak fitur untuk mendukung aktivitas belajar. Gak cuma chipset yang cukup kencang, tapi juga sistem operasi yang mumpuni. Dia punya beberapa fitur yang pasti sangat berguna lah untuk proses belajar mengajar. Dia punya flex window, dia ada split screen yang bisa meningkatkan produktivitas dari pelajar. Lalu ada juga multi screen connect, dia bisa memudahkan dalam proses transfer data ya, atau foto antara tablet dengan perangkat Oppo. Ditambah, Oppo Pad Air ini juga mendukung pemakaian keyboard dan stylus yang disediakan langsung oleh Oppo Indonesia, yang pastinya sesuai banget sama kebutuhan pelajar yang membutuhkan tablet dalam aktivitas belajar mengajar. Oke, sekarang kita masuk ke kategori tablet multimedia, di mana Nextrend Editorial Choice 2022 kali ini menjadikan Samsung Galaxy Tab S8 sebagai juaranya. Kenapa Samsung Galaxy Tab S8 sebagai tablet multimedia? Karena dia itu kalau misalkan ngomongin soal kinerja udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ini adalah salah satu chipset yang terkenceng ya. Dan gue juga pernah pakai Galaxy Tab S8 itu untuk game-game berat. Bahkan gue bisa dikatakan cukup ketagihan mainin Genshin Impact di tablet Galaxy Tab S8 ini. Terus kalau misalkan ngomongin soal kapasitas penyimpanannya, Galaxy Tab S8 ini juga udah gede karena dia itu punya memori RAM 8 GB dengan memori penyimpanan internalnya sampai 256 GB. Dan dia juga udah dilengkapi dengan baterai 8000 mAh guys. 8000 mAh itu bisa 2 hari mungkin kalau misalkan kalian makainya nggak barbar banget. Ditambah fast chargingnya juga udah cukup kenceng dengan kemampuan 45 watt. Jadi untuk pengisian daya 8000 mAh di Samsung Galaxy Tab S8 itu udah cukup cepet. Asus ZenBook 14X jadi laptop bisnis pilihan di Editorial Choice 2022 kali ini. Karena laptop ini bisa mengkombinasikan antara performa tinggi, ringan, dan tentu saja desain yang premium. ZenBook 14X hadir dengan CPU AMD Ryzen 9, yang dari namanya aja udah jelas ya, kalau ini adalah laptop berperforma tinggi. Jadi laptop ini bisa memenuhi kebutuhan pengguna akan laptop dengan komputasi tinggi ketika membuka tabel Excel yang sangat rumit ya, datanya sangat banyak, sampai program simulasi bagi para engineer. Namun, tidak sampai pada kemampuannya yang tinggi, ZenBook 14X juga menawarkan kemewahan dari segi desain dan fitur yang premium seperti panel layar OLED 14 inch, speaker Harman Kardon, keyboard dan touchpad yang nyaman. Dan bobotnya itu dia cuma di 1,34 kg saja. Oke Sobat Nextrend, jadi untuk pemenang di Nextrend Editorial Choice 2022 pada kategori laptop yang cocok untuk hybrid adalah Lenovo Yoga 7i. Kenapa? Karena secara desain Lenovo Yoga 7i itu bisa dikatakan tipis, ringan, fleksibel. Jadi tuh kalian kalau misalkan pengen kerja di luar ruangan itu enak buat dibawa kemana-mana dan gak berat-beratin tas. Terus untuk layarnya dia juga udah punya rasio yang cukup luas. Jadi kalau misalkan kalian itu pekerja yang suka buka Microsoft Excel gitu misalkan, itu enak buat misalkan ngelihat tab yang lebih banyak. Kemudian kalau misalkan kerjaan kalian itu suka ngetik-ngetik kayak gua gini, itu travel distance keyboardnya itu juga udah enak, dia tuh nggak berisik, jadi nggak ngeganggu orang kalau misalkan kalian itu kerja di ruang umum. Dan kenapa Lenovo Yoga 7i menjadi laptop yang cocok untuk hybrid, yaitu karena daya tahannya. Sepengalaman gua, Lenovo Yoga 7i itu bisa bertahan kurang lebih 3 jam tanpa pengisian daya dan penggunaan yang cukup heavy ya, karena gue buka banyak aplikasi, ditambah gue suka meeting online juga pakai laptop tersebut saat mereviewnya. Jadi itulah kenapa alasan Lenovo Yoga 7i menjadi juara di Nextrend Editorial Choice 2022. Oke Sobat Nextrend, dari nominasi yang ada, Nextrend memutuskan untuk menjadikan laptop MSI Stealth GS77 sebagai pemenang Nextrend Editorial Choice 2022 di kategori laptop gaming. Kenapa? Nah, jadi laptop yang satu ini tadi udah dijelasin soal kinerja itu bisa dikatakan udah paling mantap lah karena dia udah pakai prosesor Intel Core i9, ditambah dia juga pakai GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Nah, jadi pas
Nextrend itu mereview laptop yang satu ini. Nextrend tuh sempat mainin Valorant, dan Valorant tuh kayak ya udah aja gitu, game yang santai dan nggak bikin nggak nimbulin kendala apa-apa. Kalian itu bisa main Valorant dengan lancar di MSI Stealth GS77 ini. Terus kalau misalkan ngomongin untuk kemampuan lainnya, laptop yang satu ini juga cukup oke karena bisa dikatakan dia punya konektivitas yang udah kenceng juga. Terus dia juga dilengkapi dengan keyboard yang enak juga kalau misalkan kalian itu pengen pakai laptop gaming ini sebagai ngetik-ngetik, atau bahkan kalau misalkan kalian pengen entertaining dari laptop MSI Stealth GS77 juga bisa banget dari layar yang ukurannya itu sekitar 17 inci, jadi cukup gede banget kan. Oke Sobat Nextrend, jadi untuk kategori wearables dengan fitur terlengkap versi Nextrend Editorial Choice 2022 jatuh kepada Samsung Galaxy Watch 5. Kenapa kita pilih Samsung Galaxy Watch 5? Karena secara fitur Samsung Galaxy Watch 5 ini udah banyak banget yang mulai dari fitur kesehatan kayak SpO2 itu yang buat ngukur kadar oksigen dalam tubuh, terus ada body composition juga, terus ada heart rate juga, terus Samsung Galaxy Watch 5 ini juga punya recovery tracking, terus dia juga punya sleep monitoring. Terus banyak juga sih fitur-fitur lainnya kayak misalkan mau nyambungin Galaxy Watch 5 itu ke ekosistem Samsung lainnya kayak Galaxy Buds misalkan, atau ke smartphone itu bisa banget. Bahkan ke tablet pun juga bisa untuk nyambungin si Galaxy Watch 5. Selain itu, Galaxy Watch 5 juga punya fitur kayak ketangguhan ya, karena dia itu udah punya sertifikasi 5 ATM di mana dia itu bisa bertahan di dalam air. Terus dia juga punya sertifikasi IP68. Jadi kalau misalkan kalian pakai Galaxy Watch 5 sambil berenang itu udah aman banget, tapi dalam durasi tertentu. Smartwatch dengan desain keren di Editorial Choice 2022 kali ini adalah Oppo Watch Free. Smartwatch dari Oppo yang satu ini, dia punya desain cukup menarik dan tentu saja fitur yang lengkap ya sebagai sebuah produk wearable. Smartwatch ini punya bentuk persegi panjang dengan layar AMOLED berukuran 1,64 inch yang tergolong ringan dan yang terpenting ringan. Jadi kalau kamu suka olahraga kayak Zumba, senam, push up atau pull up, jam ini ringkas dan ringan banget lah, enak diajak gerak-gerak. Apalagi dia punya desain strap yang dimasukkan ke dalam, jadi lebih aman dan kecil kemungkinan untuk terlepas waktu tergesek-gesek. Fitur dari Oppo Watch Free juga lengkap, ada ratusan mode olahraga, deteksi detak jantung, oksigen dalam darah, deteksi tidur, dan juga deteksi ngorok. Semuanya bisa kamu dapatkan di harga 1 juta. Pilihan pada bidang keamanan di smart home yang pertama adalah IT Smart CCTV W01. CCTV ini punya fitur standar ya sebagai kamera pemantau keamanan di rumah kamu. Bisa merekam, of course, bisa merekam di malam hari, ada sensor gerak, jadi nggak perlu menyala sepanjang waktu. Dan dia ada dukungan slot microSD juga dan cloud kalau mau menyimpan datanya. Tapi yang menarik di CCTV ini adalah instalasi yang mudah. Pengguna itu nggak perlu ya menarik kabel karena CCTV ini bisa dipasang tanpa menggunakan kabel untuk mengisi dayanya berkat baterai yang tersedia di dalamnya dan sudah ada ya. Saya sudah pakai sekitar 2 bulan tapi belum melakukan pengisian daya sama sekali. Irit banget. Semua pengaturan ini bisa dilakukan melalui aplikasi yang artinya bisa dipantau dari jarak jauh sekalipun dari kantor, luar kota atau bahkan dari luar negeri. Lalu untuk kategori rumah, Nextrend Editorial Choice 2022 kali ini memilih It Smart Doorbell WD01 yang akan berguna banget nih buat kamu yang lagi cari bel buat rumah tapi ada kameranya. Bel ini dilengkapi dengan kamera ultra wide untuk melihat siapa yang menekan bel tanpa kalian perlu keluar, dan ini pakai baterai ya, jadi nggak perlu narik kabel lagi. Dengan mikrofon, bel ini juga berfungsi sebagai intercom untuk bisa berinteraksi dengan penekan belnya. Namun bedanya, It Smart Doorbell WD01 ini nggak perlu pakai alat khusus, cuma pakai HP melalui aplikasi It Smart App. Jadi, bel ini memungkinkan komunikasi 2 arah, bahkan kalau kamu lagi di luar rumah, keluar kota, atau bahkan keluar negeri selama kamu tersambung dengan internet. Selanjutnya untuk kategori appliances ada It Smart Purifier S130. Air purifier ini punya bentuk yang minimalis dan pas banget untuk dipasang di rumah dengan berbagai macam bentuk interior. Air purifier ini
punya ukuran yang cukup ringkas, tapi fiturnya lengkap. Dia bisa buat deteksi seberapa kotor ruangan kamu, melakukan pemurnian udara dalam 2 mode, kecepatan kipasnya bisa diganti-ganti, dan semuanya bisa diatur melalui aplikasi lo. Di dalamnya itu udah ada sinar UVC juga untuk memastikan pembersihan bakteri dan virus yang lebih baik. Filternya terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada pre-filter, HEPA filter, dan aktif karbon. Filter ini tentu saja punya umur dan bisa diganti dengan cukup mudah, dan ada pengingatnya juga loh di aplikasinya. Untuk drone pilihan dari Nexttrend Editorial Choice kali ini adalah DJI Mini 3 Pro. Drone yang satu ini cukup spesial ya, karena dia mendemokrasikan sejumlah fitur yang sebelumnya ada di drone-drone kelas atas. Mulai dari perekaman 4K, 2x digital zoom, dan dia punya sensor di berbagai sisi ya. Dan yang paling keren tuh, kamera itu bisa diputar jadi vertikal ya, jadi dia bisa merekam untuk konten shorts, TikTok, dan Reels. Ukuran itu juga cukup ringkas ya, dan mudah untuk dibawa-bawa buat kamu para traveler ataupun konten kreator. Paket komplit dan ukuran sekepalan tangan aja. Kita udah coba dan saya pikir ini bisa jadi titik awal buat kamu yang ingin belajar nerbangin drone. Untuk gimbal, pilihan dari Nexttrend Editorial Choice tahun ini adalah DJI Osmo Mobile 6. Ya, ini adalah gimbal HP yang menurut saya yang terbaik di kelasnya saat ini. Bisa digunakan tanpa atau dengan aplikasi. Hasil videonya cukup stabil dan mudah untuk digunakan. Ada satu fitur terbaru yang jadi sorotan utama dari DJI Osmo Mobile 6 kali ini, yaitu putar-putaran yang bisa dimanfaatkan untuk zoom ataupun mengubah fokus. Fitur ini seperti menggunakan focus wheel di kamera profesional. Jadi perubahan zoom atau fokus itu bisa lebih smooth ya, dan bobotnya itu ringan banget. Jadi pas nih buat kamu yang suka bikin konten di luar atau jurnalis kayak saya. Untuk router pilihan dari Nexttrend Editorial Choice 2022 kali ini adalah D-Link R15. Router ini menawarkan paket yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan internet di rumah. Mau dukungan Wi-Fi 6 yang lebih kencang dan aman, bisa. Atau mau dukungan dual band 2,4 GHz dan 5 GHz itu juga sudah tersedia. Namun yang spesialnya dari D-Link R15 ini adalah hadirnya teknologi AI. Teknologi ini dapat secara pintar membagi-bagi bandwidth kecepatan internet ke berbagai perangkat yang terhubung. Karena zaman sekarang ya, yang tersambung ke Wi-Fi itu nggak cuma laptop atau smartphone aja, tapi juga peralatan smart home yang jumlahnya tuh pasti banyak banget. Oh iya, untuk fitur seperti pengecek kecepatan, parental control untuk blokir OS tertentu, dan juga ya, dia dukungan aplikasi supaya proses instalasinya makin mudah, itu juga sudah ada. Pertama, untuk iPhone of the Year. iPhone pilihan tim Makemek untuk tahun ini jatuh kepada iPhone 14 Pro. Spek iPhone 14 Pro yang wajib kamu tahu dan paling menarik adalah CPU Apple A16 Bionic, layar yang mendukung Always On Display, dan Dynamic Island. Selanjutnya ada kamera 48 megapiksel dalam mode Pro RAW. Kalau kamu masih menggunakan iPhone seri tahun 2016 atau lebih lawas lagi, iPhone 14 Pro jadi opsi yang tepat untuk upgrade iPhone tahun ini. Fitur baru favorit saya dalam iPhone 14 Pro adalah Dynamic Island dan juga 48 megapiksel kamera RAW. Dynamic Island adalah desain notch baru di iPhone sejak iPhone pertama kali rilis menggunakan notch, yaitu di iPhone X tahun 2017. Dynamic Island membuat notch menjadi lebih interaktif alias bisa terhubung secara lebih hidup dengan beberapa aplikasi yang mendukung. Setelah itu, untuk fitur kamera RAW 48 megapiksel juga bisa membuat hasil jepretan kamu lebih detail dan mendukung mode edit semakin profesional tentunya. iPhone 14 Pro dijual dengan 4 opsi warna, yaitu Space Black, Silver Gold, dan Deep Purple. Lalu ada 4 opsi storage, yaitu 128GB, 256, 512, dan 1TB. Harganya mulai dari $999 USD kalau di website apple.com regional Amerika Serikat ya. Kamu udah beli iPhone 14 Pro belum? Kedua, iPhone paling worth it. Si paling worth it. Ya, ini predikat yang cocok banget nih untuk diberikan ke iPhone 11 di Nexttrend Editorial Choice Award kategori Makemek untuk iPhone paling worth it. iPhone 11 dirilis tahun 2019 dengan CPU A13 Bionic, Liquid Retina HD display 6,1 inci, dan dual kamera belakang, yaitu wide dan ultra wide. Nah, tentunya nih iPhone 11 sudah menggunakan Face ID, jadi nggak usah repot-repot lagi pakai home button. Nah, karena masih menggunakan layar LCD, iPhone 11 punya daya tahan baterai
yang irit banget dan ukuran layarnya juga sangat besar, 6,1 inci secara diagonal. Cocok banget nih buat kamu yang suka main game atau nonton lagi di jalan atau di luar rumah. Nah, warna yang dirilis untuk iPhone 11 ada banyak juga nih, yaitu purple, yellow, green, black, white, dan product red. Meskipun dirilis beberapa tahun lalu, tapi produk ini masih tetap dijual loh sampai sekarang. Nah, lanjut untuk kapasitas penyimpanan, iPhone 11 terdiri dari dua pilihan storage, yaitu 64GB dan 128GB. Saat ini di Indonesia, harga iPhone 11 dijual di kisaran 7-8 jutaan untuk kondisi barunya. Tetapi stoknya udah langka banget. Apakah kamu sudah pernah pakai iPhone 11? Atau sekarang lagi pakai iPhone 11? Wah, selamat ya, iPhone kamu jadi yang paling worth it tahun ini. Berikutnya tahun ini untuk Next Trend Editorial Choice Award kategori Make Mac untuk komputer Mac jatuh kepada MacBook Air M2. Ya, komputer Mac dengan CPU Apple M2 yang rilis pada Juli 2022 ini punya desain yang sepenuhnya baru dari keluarga MacBook Air sebelumnya. Desain paling menarik ada di MagSafe port yang akhirnya kembali lagi setelah dihilangkan Apple sejak tahun 2018. Nah, desain baru lainnya di MacBook Air ini adalah notch di bagian atas monitor atau layar yang membuatnya mirip dengan MacBook Pro 14 inci dan MacBook Pro 16 inci. MacBook Air M2 menggunakan layar ukuran 13,6 inci dan tingkat kencerahan maksimal 500 nit. Cocok banget buat dipakai kerja di indoor ataupun di outdoor. Nah, tentunya baterainya hemat banget. Sehari, 2 hari nggak ngecas, nggak masalah. Port yang digunakan juga minimalis tetepan, masih pakai Thunderbolt dan juga USB 4 dengan headphone jack di sisi kanan. Spek standar MacBook Air M2 dijual di apple.com dengan harga mulai dari 1199 USD dengan pilihan CPU Apple M2, RAM 8GB dan storage 256GB. Untuk warna bodinya ada 4 warna, yaitu Silver, Starlight, Space Gray, dan juga Midnight. Berikutnya untuk iPad. Selamat ya buat kamu yang sudah pakai iPad Air 5. Yes, karena produk ini masuk Next Trend Editorial Choice Award kategori Make Mac untuk iPad favorit tahun 2022. Perangkat iPad Air 5 menjadi yang pertama di seri iPad Air yang sudah mendukung CPU Apple M1 alias CPU yang ngebut banget karena juga digunakan Apple untuk komputer Mac. Desain iPad Air 5 dibuat mirip dengan iPad Pro, yaitu menggunakan layar penuh, mendukung Apple Pencil generasi kedua, dan menggunakan USB-C. Nah, bedanya nih di iPad Air 5 dia pakai Touch ID di bagian power button, bukan Face ID seperti iPad Pro. Terus kameranya juga masih kamera tunggal di bagian belakang. Kerennya lagi, di iPad Air 5 ini kamera depannya mendukung center stage, yaitu fitur untuk membuat subjek selalu tampak di tengah kamera saat melakukan panggilan video call. iPad Air 5 dijual dengan 5 pilihan warna, yaitu Space Gray, Blue, Pink, Purple, dan juga Starlight. Ada 2 pilihan storage untuk iPad Air 5, yaitu 64GB dan 256GB. Lalu untuk mode koneksinya, iPad Air 5 dibagi menjadi tipe Wi-Fi only dan juga Wi-Fi plus selular. Oh iya, untuk mode selular, iPad Air 5 sudah mendukung teknologi 5G ya. Lagi cari TWS untuk tahun depan? Cus, pilih AirPods Pro 2 karena masuk ke Next Trend Editorial Choice Award kategori Make Mac untuk produk TWS. AirPods Pro terbaru ini dikeluarkan Apple tahun 2022 dan punya banyak fitur baru dibandingkan seri 3 tahun lalu ya. Mulai dari body, sekarang ada lubang lanyard, jadi bisa dikasih tali pegangan langsung. Lalu ada juga speaker di bagian bawah untuk menggunakan fitur Find My saat charging case ketinggalan atau mendadak hilang nggak bisa kamu temukan. Masih di bagian bodi, AirPods Pro 2 juga mendukung mode charging baru, yaitu menggunakan kabel charger milik Apple Watch. Wah, ringkas banget nih buat dibawa pergi-pergi. Lanjut di bagian dalam alias stem di setiap sisi AirPods Pro, sekarang peningkatannya adalah ada 4 set ear tips dalam paket bawaan, mulai dari size XS, S, M, dan juga L. Lalu untuk suara, gimana nih suaranya AirPods Pro? Wah, nggak bisa berkata-kata deh, top banget! Bassnya oke, suara vokalnya jernih, dan ANC-nya juga jempolan banget, lebih kedap daripada seri sebelumnya. Untuk urusan baterai, AirPods Pro 2 juga the best nih, karena mendukung 6 jam listening time dengan sekali pengisian penuh. Kalau dikombinasi baterai di case, totalnya jadi 30 jam. Nah, lebih panjang kan baterainya daripada seri AirPods Pro seri sebelumnya. Mau beli AirPods Pro 2, produk ini sudah dijual di Indonesia dengan harga 4 jutaan. Kamu bisa beli produk ini di Apple Autorest yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya, untuk aksesoris favorit di Next Trend Editorial Choice Award kategori Make Mac tahun ini jatuh kepada kabel charger. Kabel charger yang saya maksud adalah Energia Vibrato.
Kabel ini jadi favorit saya karena sudah dipakai 2 tahun lebih dan nggak ada kendala sama sekali. Kabel ini menggunakan bahan benang polyester yang lembut namun tetap kuat. Kabel ini diklaim bisa menahan beban sampai 50 kg tanpa putus dan menghantarkan daya maksimal 3 ampere. Artinya kamu bisa menggunakan teknologi fast charging dengan kabel ini, yaitu pengisian 0-50% dalam 30 menit saja. Kabel Vibratrol by Energia dijual di Indonesia dengan harga sekitar 400 ribuan dan garansi 5 tahun. Bayangin, dalam 5 tahun kamu cukup pakai kabel satu aja dan kalau rusak bisa klaim ganti baru langsung. Nggak pakai ribet, selamat belanja kabel ini ya. Selama penggunaan kabel Energia Vibratrol, saya nggak pernah menemukan masalah apapun, padahal dipakai lumayan ekstrim. Mulai dari sering ditarik-tarik dan digigitin anak kecil di rumah, kehujanan, dan berbagai hal ekstrim lainnya. Kabel ini tetap survive. Oke Sobat Nextrend, kalian semua sudah menonton semua pilihan yang kita pilih, produk-produk yang kita pilih. Nextrend Editorial Choice tahun 2022 ini rasanya semoga nanti tahun 2023 juga akan menjadi lebih meriah lagi, kategori juga akan lebih banyak lagi. Untuk itu saya, Kama, sebagai pimpinan unit dari Nextrend Group, mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di Nextrend berikutnya.